Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Lisa Katundada dengan NIM E1R020067. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai lingkaran, yakni hubungan antara sudut pusat dan keliling lingkaran. Nah, materi lingkaran ini merupakan materi matematika SMP kelas 8. Nah, sebelum kita ke pembahasan materi, kita bahas dulu kompetensi dasarnya. Nah, di sini kompetensi dasarnya yakni menjelaskan mengenai sudut pusat, sudut keliling, luas juring, panjang busur, serta hubungan antara sudut pusat, sudut keliling, luas juring, dan panjang busur. Nah, kemudian di sini juga ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran yang diharapkan yakni dapat menemukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Oke adik-adik semua, langsung saja kita ke pembahasan materi yang pertama. Nah, di sini kita akan membahas materi mengenai sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Nah, untuk pembahasan materi yang pertama, di sini kita bahas pengertian dari sudut pusat dulu nih. Nah, untuk menemukan pengertian dari sudut pusat, coba adik-adik perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar. Nah, dari gambar ini terdapat titik pusat lingkaran O, di mana di sini juga ada jari-jari OA dan jari-jari OB. Nah, kedua jari-jari ini berimpit sehingga di sini terbentuk sudut alfa. Nah, sudut alfa ini merupakan sudut pusat AOB. Nah, itulah yang dinamakan dengan sudut pusat. Nah, kemudian kira-kira apa yang adik-adik bisa simpulkan dari gambar dan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi? Nah, jadi pengertian dari sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya itu berada pada titik pusat lingkaran, serta kedua kaki sudutnya itu berimpit dengan jari-jari lingkaran. Nah, itulah yang disebut dengan sudut pusat. Nah, kemudian yang kedua di sini kita akan membahas mengenai pengertian dari sudut keliling. Nah, untuk menemukan pengertian dari sudut keliling, adik-adik perhatikan gambar di bawah ini. Gambarnya. Nah, di gambar ini kan terdapat titik pusat lingkaran yakni D. Kemudian ada tali busur DF dan tali busur DE. Nah, sehingga di sini terbentuklah sudut yang ini. Nah, sudut yang terbentuk inilah yang disebut dengan sudut keliling pada lingkaran. Nah, kalau dalam gambar ini berarti disebut dengan sudut keliling FDE. Nah, kira-kira apa yang adik-adik bisa simpulkan lagi nih untuk menemukan pengertian dari sudut keliling sendiri? Sesuai dengan gambar dan penjelasan saya tadi. Ya, jadi sudut keliling itu adalah sudut yang titik sudutnya itu berada di keliling lingkaran dan kedua kaki sudutnya itu merupakan tali busur lingkaran. Nah, itulah pengertian dari sudut keliling. Nah, kemudian di sini kita akan membahas bagaimana sih hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Nah, untuk itu coba adik-adik perhatikan gambar di samping ini. Coba adik-adik perhatikan di sini. Nah, di sini kan ada gambar. Nah, kemudian kira-kira apa yang adik-adik temukan di gambar ini? Ya, benar sekali. Jadi di sini tuh terdapat dua sudut keliling dan satu sudut pusat. Nah, di mana sudut kelilingnya itu ada sudut keliling AQB dan kemudian ada sudut keliling APB. Kemudian untuk sudut pusatnya yang mana? Yang ini nih sudut pusatnya. Yang sudut pusatnya yaitu AOB. Itu yang dinamakan dengan sudut pusat. Nah, kemudian apa lagi? Di sini juga ada busur, yakni busur AB. Nah, sehingga dari ketiga sudut tersebut diperolehlah hubungan yang dapat dinyatakan seperti persamaan-persamaan di bawah ini. Persamaan yang pertama nih, sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Nah, jadi besar sudut pusat AOB itu sama dengan 2 kali dari besar sudut APB. Nah, begitu juga sebaliknya, di mana besar sudut pusat AOB sama dengan 2 kali dari besar sudut AQB. Nah, kemudian bagaimana untuk hubungan yang kedua nih? Hubungan yang kedua di sini, besar sudut keliling itu adalah setengah dari besar sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Nah, jadi kalau dalam gambar ini berarti sudut keliling APB sama dengan setengah dikali dengan besar sudut pusat AOB. Nah, begitu juga sebaliknya, yakni besar sudut keliling AQB sama dengan setengah dari besar sudut AOB. Nah, itulah hubungan yang kedua. Nah, kemudian untuk hubungan yang ketiga nih, besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama. Nah, di sini berarti besar sudut keliling AQB sama dengan besar sudut keliling APB.
Nah, kalau misalnya besar sudut keliling AQB itu 60, berarti otomatis di sini juga 60 yang APB-nya. Nah, begitulah hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Nah, dari penjelasan tadi itu diperolehlah kesimpulan, di mana di sini ada rumus bahwa sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling, kemudian untuk sudut keliling berarti setengah dikali dengan sudut pusat. Untuk lebih memahami pembahasan materi sebelumnya, coba kita sama-sama perhatikan contoh soalnya. Di sini, perhatikanlah gambar di bawah ini, soal nomor 1 nih. Nah, kemudian kita disuruh untuk menghitung berapakah besar sudut ABC pada lingkaran ini. Nah, coba adik-adik perhatikan dulu gambar yang ini, gambarnya. Kemudian adik-adik tulis apa yang harus dikerjakan, kemudian apa yang ditanya, dan apa yang diketahui di dalam soal. Nah, di sini kan yang diketahui itu ada AOC, di mana AOC ini merupakan sudut pusat. Di mana di sini besarnya berapa? Ya, 60 derajat. Nah, kemudian yang ditanya apa? Nah, yang ditanya di sini besar sudut ABC. Di mana besar sudut ABC tadi kan merupakan sudut keliling yang ini. Nah, jadi di sini berlakulah hubungan antara besar sudut pusat dan besar sudut keliling. Nah, sehingga di sini berlakulah rumus di mana setengah dikali dengan sudut pusat lingkaran untuk mencari sudut keliling tersebut. Nah, maka di sini besar sudut ABC sama dengan setengah dikali dengan besar sudut AOC. Nah, tinggal adik-adik substitusikan saja besar sudut AOC sehingga diperoleh setengah dikali dengan 60 derajat. Nah, kemudian adik-adik tinggal bagi saja, di mana 60 dibagi 2 di sini sama dengan 30 derajat. Nah, jadi kesimpulannya bahwa besar sudut ABC itu sama dengan 30 derajat. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai panjang busur dan luas juring pada lingkaran nih. Nah, kemudian yang pertama kita bahas dulu pengertian dari busur tersendiri. Nah, kira-kira di sini apakah adik-adik tahu apa pengertian dari busur itu? Nah, kalau belum paham, coba kita sama-sama perhatikan gambar ini. Nah, di sini kan ada gambar. Nah, kemudian garis yang berwarna merah ini kan garis melengkung nih. Nah, garis yang berwarna merah ini lah yang disebut dengan busur. Kalau dalam gambar ini berarti disebut dengan busur AB. Nah, kira-kira apa yang adik-adik bisa simpulkan mengenai pengertian dari busur? Ya, jadi busur itu adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Nah, kemudian bagaimana dengan panjang busur? Nah, kalau panjang busur itu merupakan garis lengkung juga yang dapat dihitung nilainya. Nah, nanti berarti kita akan menghitung berapa besar dari panjang busur AB ini. Nah, itulah pengertian dari busur dan panjang busur. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai pengertian dari luas juring. Nah, untuk lebih memahami pengertian dari luas juring, coba kita sama-sama perhatikan gambar samping ini juga. Nah, di sini kan ada gambar. Nah, dari gambar ini ada daerah yang diarsir, di mana daerah yang diarsir ini merupakan luas juring. Kalau dalam lingkaran ini berarti luas juring AOB. Nah, kira-kira apa yang adik-adik bisa simpulkan mengenai pengertian dari luas juring? Nah, benar sekali, jadi luas juring itu merupakan luas daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan busur lingkaran. Nah, jadi kalau di sini itu jari-jarinya ada jari-jari OA dan jari-jari OB. Kemudian di sini luas daerahnya yang ini, yang berwarna merah ini. Nah, itulah sekilas pengertian dari luas juring. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menentukan panjang busur dan luas juring pada lingkaran. Nah, yang pertama kita bahas dulu bagaimana cara menentukan panjang busur. Nah, untuk menemukan panjang busur ini kita coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini kan ada titik pusat lingkaran yakni titik O, kemudian di sini ada jari-jari OA dan kemudian ada jari-jari OB. Nah, di sini juga terbentuk sudut theta di sini. Nah, selain terbentuk sudut theta, di sini juga ada panjang busur AB, yakni yang berwarna merah ini. Nah, yang jadi pertanyaan kita di sini, apa sih hubungan sudut theta ini dengan panjang busur AB yang akan kita cari? Nah, hubungannya di sini yakni besar sudut theta itu menunjukkan besar bagian yang akan kita sebandingkan dengan panjang busur AB. Sehingga dari sana didapatkan panjang busur AB dibagi dengan keliling lingkaran itu sama dengan besar sudut theta dibagi dengan 360 derajat. Nah, kalau kita jabarin rumus ini tuh akan menjadi panjang busur AB sama dengan besar sudut theta dibagi dengan 360 derajat, kemudian kita kalikan dengan keliling lingkarannya. Nah, yang perlu adik-adik ingat bahwa rumus keliling lingkaran itu apa?
2VR kan? Nah, sehingga panjang busur AB dapat dinyatakan sebagai berikut ini, di mana panjang busur AB sama dengan besar sudut theta dibagi dengan 360 derajat, kemudian kita kalikan dengan keliling lingkaran, yakni 2VR. Nah, itulah rumus untuk mencari panjang busur AB. Nah, kemudian bagaimana menentukan luas juring? Nah, kita akan bahas sama-sama bagaimana cara menentukan luas juring. Nah, konsep yang kita gunakan di sini hampir sama seperti pada menentukan panjang busur tadi, di mana di sini kita akan membandingkan besar sudut dengan luas juring AOB ini, sehingga di sana didapatkan sebagai berikut, di mana luas juring AOB dibagi dengan luas lingkaran sama dengan besar sudut theta dibagi dengan 360 derajat. Sehingga kalau kita jabarkan rumus ini akan menjadi panjang luas juring AOB sama dengan besar sudut theta dibagi dengan 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Nah, yang perlu adik-adik ingat di sini kan luas lingkaran itu sama dengan apa? VR kuadrat kan? Sehingga luas juring AOB dapat dinyatakan sebagai berikut ini, di mana luas juring AOB sama dengan besar sudut theta dibagi dengan 360 derajat dikali dengan VR kuadrat. Nah, itu adalah rumus untuk mencari luas juring. Untuk lebih memahami pembahasan materi yang tadi, coba kita sama-sama perhatikan contoh soal ini. Di sini soal yang pertama, perhatikanlah gambar di bawah ini. Kita sama-sama perhatikan gambar ini. Kemudian, tentukanlah panjang busur AB dan luas juring AOB. Nah, kemudian kita disuruh untuk menentukan panjang busur AB dan luas juring AOB. Nah, hal pertama yang harus adik-adik lakukan di sini, adik-adik perhatikan dulu gambarnya. Nah, kemudian adik-adik tulis apa yang diketahui dan apa yang ditanya di dalam soal. Nah, di sini kan diketahui ada jari-jari OB, di mana jari-jarinya itu panjangnya 14 cm. Kemudian apa lagi? Nah, di sini juga diketahui besar sudut AOB yakni 35, di mana sudut AOB ini kan merupakan sudut pusat lingkaran. Nah, kemudian apa yang ditanya? Kan yang ditanya di sini berapa panjang busur AB dan luas juring AOB ini. Nah, langkah pertama di sini kita mencari panjang busur AB dulu. Nah, di mana panjang busur AB tadi kan udah kita cari gimana rumusnya. Di sini rumus untuk menentukan panjang busur AB yakni panjang busur AB sama dengan besar sudut theta dibagi dengan 360 derajat, kemudian kita kalikan dengan 2VR. Nah, kemudian tinggal adik-adik substitusikan saja di sini, di mana besar sudut tetanya itu kan sama dengan 135 yang ini. Kemudian kita bagi dengan 360, kemudian kita kalikan dengan 2, kemudian kita ganti dengan V-nya dengan 22/7, kita kalikan dengan R-nya 14 cm. Sehingga panjang busur AB sama dengan 83.160 dibagi dengan 5.040. Sehingga diperoleh panjang busur AB di sini sama dengan 16,5 cm. Tinggal adik-adik bagi saja. Nah, kemudian langkah yang kedua di sini adik-adik kita akan mencari luas juring AOB. Nah, tadi kan di pembahasan sebelumnya itu sudah kita bahas untuk mencari luas juring AOB itu, di mana rumus untuk mencari luas juring AOB sama dengan besar sudut theta dibagi dengan 360 derajat dikali dengan VR kuadrat, yaitu rumus dari luas lingkaran. Sehingga besar luas juring AOB sama dengan 135, kemudian dibagi dengan 360, kita kalikan dengan Pi-nya 22/7, kemudian kita kalikan dengan jari-jarinya 14 cm dikali dengan 14 cm. Sehingga luas juring AOB sama dengan, tinggal adik-adik kali saja, diperoleh di sini 582.120. Kemudian kita bagi dengan 5.040. Sehingga luas juring AOB sama dengan 115,5 cm persegi. Nah, jadi kesimpulannya di sini bahwa luas juring AOB itu kan 115 cm persegi. Kemudian tadi kita juga udah peroleh panjang busur AB sama dengan 16,5 cm. Mungkin cuman ini yang bisa kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini itu bermanfaat buat kita semua. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.